Kalau dalam memoriku sendiri, ayah itu imam yang luar biasa. Dari dulu, aku tuh selalu bersyukur memiliki ayah seperti almarhum ayahku. Dan kenangan tentang ayah selalu tergambar sangat baik dalam benak keluarga kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman cerita, ketemu lagi nih sama Ayu di episode kali ini di podcast Ayu Cerita. Memasuki pertengahan bulan Januari. Sebenarnya ada momen yang gak bisa aku lupa dalam perjalanan hidupku yang pernah terjadi di pertengahan bulan ini. Dan rasanya masih belum hilang secara utuh nih sampai sekarang. Di episode kali ini, aku ingin mengenang salah seorang yang sangat berarti dalam hidup aku. Ya, bisa dibilang ini sekedar melepas kerinduan yang teramat sangat dengan bercerita tentang kebaikan beliau. Jadi tepat di 2 tahun yang lalu, di bulan yang sama, aku itu merasa kehilangan sekali atas kepergian salah seorang di circle pertamaku. Pada saat itu aku harus merelakan kepergian seseorang yang sangat berarti dalam hidup aku, yaitu ayah kandungku sendiri. Sedikit cerita nih teman cerita. Jadi almarhum ayahku itu memang sudah memiliki penyakit jantung sejak 13 tahun yang lalu sebelum beliau meninggal dunia. Pertama kali beliau itu didiagnosa oleh dokter memiliki penyakit jantung koroner. Pada saat pertama kali mendengarnya, keluarga kami itu sangat kaget sih. Pada saat itu, keluarga kami masih sangat awam pada penyakit-penyakit serius. Ya, salah satunya penyakit jantung ini. Saat itu yang terpikirkan di benak kami, kayaknya rasanya nggak mungkin ayah itu punya sakit jantung. Di mata kami sendiri, ayah itu adalah sosok yang sangat sehat. Bisa dilihat dari sisi asupan makanannya. Ayah itu setiap hari pasti makan masakan rumah yang dimasakin sama mama. Sayur nggak pernah lewat, begitupun dengan buah-buahan, dan berbagai macam jamu-jamuan seperti misalnya temulawak yang biasanya dibuat sama mama, itu juga cukup sering ayah konsumsi. Dan kalau dilihat dari sisi olahraga, ayah itu termasuk orang yang rajin untuk melakukannya. Ada olahraga rutin yang biasanya ayah lakukan yaitu bulu tangkis. Jadi di kantornya, ayah itu punya komunitas semacam pencinta olahraga bulu tangkis ini. Dan sebulan sekali, pasti ayah itu menyempatkan bermain dengan komunitasnya yang sesama karyawan juga. Dan ayahku ini bukan perokok. Jadi benar-benar tuh yang ada dalam pikiran kami saat itu, kok bisa ya ayah didiagnosa dokter punya penyakit jantung. Hingga pada akhirnya waktu itu dokter juga menjelaskan, penyakit ini bisa disebabkan dari beberapa macam faktor. Saat pertama kali ayah mengalami serangan jantung dan harus masuk ke ruang ICU, itu benar-benar membuat keluarga besar kami sedih sekaligus takut. Khususnya yang aku rasakan saat itu. Aku tuh benar-benar ngerasa takut kehilangan ayah. Di umurku yang masih terbilang remaja saat itu, mendengar kata ICU dan melihat ayah kami yang biasanya segar bugar, itu aku harus melihat ayah itu lemah banget di ranjang rumah sakit. Kayak rasanya benar-benar takut sekali. Aku pikir saat itu juga Sang Ilahi akan mengambil ayah dari hidup kami. Tapi ternyata itu adalah awal dari segalanya. Khususnya awal dari proses pembelajaran dan pendewasaan dalam hidupku sendiri. Setelah serangan jantung pertama itu, Allah tuh maha baik banget sih. Masih memberikan keluarga kami kesempatan untuk merawat dan melalui hari-hari bersama ayah sampai 13 tahun ke depan. Setelah serangan pertama itu, ayah berangsur-angsur pulih dan bisa melakukan rutinitasnya seperti biasa. Tapi 3 tahun ke depan setelah itu, ayah tuh sempat masuk rumah sakit lagi karena stroke ringan. Saat itu keluarga kami juga kaget. Tapi bedanya mentalku saat itu udah lumayan kuat. Gak seperti saat pertama kali ayah kena serangan jantung. Setelah stroke ringan itu, aku merasa keluarga kami itu semakin kuat dan dewasa, khususnya untuk mengurus ayah. Dan ayah sekali lagi berangsur-angsur pulih, bahkan stroke-nya juga sembuh.
Ayahku tuh masih bisa melakukan sholat berjamaah di masjid seperti biasa. Tapi untuk aktivitas sehari-hari lainnya, keluarga kami jadi lebih menjaga kondisi beliau. Bisa dibilang lebih ekstra hati-hati. Dari asupan pun, mama tuh jadi lebih konsen untuk memberikan yang terbaik untuk ayah. Intinya setelah itu kami makin menjaga ayah. Memang sih setelah itu kehidupan keluarga kami gak jauh-jauh dari rumah sakit, dokter, obat. Bahkan keluarga kami itu harus dan semakin siap mental jika tiba-tiba dokter memutuskan ayah harus dirawat jika kondisinya tiba-tiba drop. Selama 13 tahun, terkadang itu tuh bukan hal yang mudah kami jalani. Tapi dari kondisi ini, aku percaya banyak hal positif yang ingin Allah ajarkan pada keluarga kami. Khususnya mengajarkan kami sebagai anak-anak ayah untuk lebih tanggap, lebih bertanggung jawab, lebih gesit, dan lebih sabar dalam menjaga ayah. Di 2 tahun terakhir sebelum ayah meninggal, kondisi ayah itu mulai sering tidak stabil. Dokter juga semakin sering mengharuskan ayah untuk dirawat di rumah sakit. Jadi kalau dilihat dari hasil pemeriksaan, organ-organ penting dalam tubuh ayah itu juga semakin banyak yang mengalami kondisi tidak baik. Bukan hanya jantungnya saja nih yang perlu penyembuhan, tapi banyak organ-organ lainnya yang butuh penyembuhan. Dan kondisi ayah di pertengahan bulan Januari di tahun 2019 semakin menurun. Hingga akhirnya Sang Ilahi benar-benar memanggil beliau. Kalau aku sendiri merasakan walaupun 13 tahun kami lalui dengan merawat ayah yang kondisinya terkadang naik turun, tetap aja rasanya berat banget melepaskan kepergian ayah. Sejujurnya nih, di saat-saat terakhir kepergian ayah, aku tuh masih berharap keajaiban Allah akan datang seperti 13 tahun yang lalu. Dimana walaupun ayah sudah terkulai lemah di ruang ICU, tapi ayah masih bisa sembuh dan beraktivitas normal lagi. Tapi ternyata ketetapan Allah kan berbeda ya. Di pertengahan bulan Januari di tahun 2019, ayahku tuh benar-benar harus pergi dari kehidupan kami. Kalau kita lihat, proses kepergian ayah itu sebenarnya bisa dikatakan sangat baik. Next, mudah-mudahan bisa aku bahas nih di episode yang berbeda. Kepergian ayah dengan cara yang Masya Allah sangat baik menurut kami, membuat kami bisa kuat menjalani prosesi pengantaran almarhum ayah ke pemakaman. Dari proses memandikan, menyolatkan, hingga mengantarkan ke pemakaman, alhamdulillah dengan izin Allah, berjalan dengan sangat lancar hari itu. Ya, kami memang sekeluarga sangat kuat pada saat itu. Tapi ternyata di keesokan harinya, hati kami tuh sangat hancur. Kami tuh baru menyadari rasa kehilangan yang luar biasa. Kalau aku sendiri nih ya, saat pertama kali bangun di keesokan harinya, di saat-saat sholat subuh, aku tuh baru benar-benar nangis dan gak berhenti. Pas pertama kali aku lihat kasur ayah, yang setiap harinya biasanya aku sama mama itu suka gantian beresin kasurnya. Dan hari itu, di pagi subuh itu, kasurnya rapih. Dan aku juga ngelihat kursi sholatnya beliau, yang biasanya tuh ayah selalu sebelum azan berkumandang, ayah tuh udah siap duduk di situ, udah wudhu, udah rapi untuk siap-siap sholat. Dan pagi itu tuh aku nggak bisa ngelihat pemandangan itu. Ditambah juga aku harus ngelihat oksigen beliau yang biasa beliau pakai di rumah kalau tiba-tiba beliau sesak. Dan kayaknya masih banyak lagi deh sudut-sudut di rumah yang membuatku sadar kalau mulai saat itu aku nggak pernah lagi bisa melihat ayah secara fisik. Aduh, sedih banget rasanya semenjak kepergian ayah. Kami di rumah tuh suka bergantian nangis. Atau bahkan kami tuh suka nangis berjamaah di rumah. Rasa kangen sama ayah itu benar-benar gak bisa hilang bahkan sampai saat ini. Kalau dalam memoriku sendiri, ayah itu imam yang luar biasa. Dari dulu, aku tuh selalu bersyukur memiliki ayah seperti almarhum ayahku. Dan kenangan tentang ayah selalu tergambar sangat baik dalam benak keluarga kami.
khususnya di ingatan mama dan kami anak-anaknya. Aku merasa banyak nilai-nilai kehidupan yang ayah ajarkan pada kami. Dan aku sendiri merasakan nih, ayah itu sangat berperan dalam proses pengajaran ilmu agama. Ya, menurutku ayah itu adalah sosok yang religius. Seperti ilmu tauhid, itu jelas aku dapatkan dari pengajaran ayah. Beliau sendiri jarang sekali mengajarkan dengan cara teoritis. Ayah itu lebih sering mengajarkan kami dari perilakunya yang baik, khususnya dalam ketaatannya pada Sang Ilahi. Aku tuh selalu kagum sama ayah jika melihat ketaatan beliau itu sebagai seorang hamba. Entah saat beliau sudah sakit atau semasa sehatnya, kalau diingatanku, ayah itu tuh selalu tepat waktu untuk sholat jika panggilan azan berkumandang. Dan itu terekam di ingatanku sejak aku kecil. Bahkan saat ini, jika aku coba memejamkan mata dan coba memvisualisasikan ayahku dalam pikiran, pasti yang tergambar itu selalu dia, ayah dengan muka bersihnya dan bercahaya, sedang memakai koko putih, sarung kotak-kotak, lengkap dengan peci hitamnya. Karena emang sesering itu sih ayah menggunakan atribut itu di hari-harinya. Hampir 5 waktu, beliau tuh istiqomah berjamaah ke masjid. Dan aku sangat bersyukur memiliki kepala keluarga seperti beliau. Karena menurutku, seorang imam yang baik dalam keluarga itu bukan hanya pria yang bisa atau sanggup menafkahi keluarganya, tetapi dia juga harus memiliki ilmu agama yang baik untuk membimbing kami, anak-anaknya, sebagai investasi akhiratnya. Dan alhamdulillah, aku mendapatkan itu dari ayah. Selain religius, salah satu poin positif yang aku pelajari dari ayah adalah beliau itu orang tua yang mau berperan langsung dalam proses pengasuhan anak-anaknya. Sama halnya dengan mama, gak ada nih anak ayah dan mama yang gak deket sama ayah. Dari keempat anak ayah, aku percaya kami semua memiliki kenangan terbaik tentang ayah, tentunya sesuai dengan versi masing-masing dari kami. Dan itu yang terkadang tuh hingga saat ini bisa bikin kami gak bisa mengontrol air mata jika tiba-tiba kenangan ayah muncul. Di 2 tahun kepergian ayah, harus aku akui, rasa rindu kepada almarhum ayah itu terkadang semakin menguat. Tapi aku tahu, memelihara kesedihan itu benar-benar gak baik. Aku selalu mengingatkan diriku sendiri sih. Harusnya aku tuh banyak bersyukur memiliki ayah seperti beliau di dunia ini. Dan harusnya aku tuh gak berlarut dalam kesedihan. Dan untuk itu, beberapa episode ke depan mungkin aku akan membahas nilai-nilai positif apa sih yang pernah ayah ajarkan pada kehidupan kami. Paling enggak ini menjadi salah satu caraku untuk mengurangi rasa sedih saat lagi kangen sama ayah. Dan mungkin ini bisa menjadi salah satu dokumentasiku sendiri atas memori indah yang pernah almarhum ayah berikan padaku. Aku sih ingin banget nih kenangan tentang ayah itu bisa terus terjaga dalam ingatanku. Mengenang tentang ayah di episode kali ini, tepat di 2 tahun kepergian almarhum ayah di kehidupan kami, mungkin aku sudahi dulu ya teman cerita. Aduh, sedih dan rindu banget rasanya. Tapi tetap aku harus berterima kasih sama Allah. Karena telah memberikan ayah terbaik dalam kehidupan kami. Untuk teman cerita yang mungkin masih memiliki kesempatan untuk melalui hari-harinya bersama ayah ibu kalian, pesanku sih jangan lewatkan kesempatan baik itu. Kesempatan baik untuk mengukir cerita indah. Dan untuk kalian yang mungkin sudah berstatus sebagai ayah dan ibu, semoga kalian bisa berperan secara total sebagai orang tua yang bisa membangun memori indah dalam benak putra-putri kalian. Episode kali ini aku akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan ya teman cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.